Kami percaya kekudusan-Mu turun atas tempat ini. Kami percaya kekudusan-Mu melingkupi hidup kami, menjadikan kami lebih baik hari demi hari. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil ketika hadirat-Mu sendiri yang turun. Kami tahu penyakit kami disembuhkan. Kami tahu kelemahan kami diubah menjadi kekuatan. Kami tahu kemiskinan kami diubah menjadi kelimpahan dan kekayaan dari surga. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Ketika kami berdoa kepadamu, Engkau menjawab. Kami percaya kepada kekuatan Roh Kudus yang hadir di tempat ini, yang mengurapi tubuh, jiwa, dan roh kami, yang memberikan kepada kami pemahaman yang lebih daripada sekedar seorang manusia biasa memahami sebuah perkataan. Biar Roh-Mu beracara dengan lebih lagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau senantiasa Bapa. Engkau ajaib buat kami. Kami percaya firman-Mu Engkau urapi. Semua telinga dan hati kami Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah yang bisa Engkau berikan untuk Tuhan. Berikan salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus itu baik? Amin. Amin. Haleluya. Saudara, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang forgiveness, pengampunan. Tahukah saudara bahwa kalau ada pengampunan, jika orang mengerti bahwa ada orang lain yang dimana telah menanggung dosa di dalam hidupnya dan dia telah diampuni, maka pengampunan dan pemahaman tentang pengampunan itu akan melahirkan pemulihan di dalam pribadi. Akan lahir damai sejahtera, akan lahir kedamaian, akan lahir saling pengertian, akan lahir keharmonisan, akan lahir ketenangan, persahabatan dan hubungan yang baik. Tetapi jika seorang manusia tidak mengerti tentang pengampunan, maka dari dalam dirinya akan lahir kepahitan, akan lahir perpecahan, akan lahir kebencian. Tahukah saudara bahwa perpecahan tidak pernah dimulai dari sebuah tindakan memecah belah. Perpecahan dimulai dari hati yang tidak pernah mengalami sebuah pengampunan. Dan saudara, dari hal itu muncul fanatisme. Dari tidak ada pengampunan yang bisa diamalkan dalam diri, akan muncul terorisme. Tindakan-tindakan yang drastis. Saudara, dunia ini dapat berjalan dengan baik jika ada pengamalan tentang pengampunan. Tahukah saudara bahwa pengampunan dalam hidup kita itu bekerja dalam 2 arah. Seperti salib yang kita tahu, bahwa kita harus beres dulu dengan Allah. Kita harus bisa mengimani bahwa hidup kita diampuni. Baru kemudian kita dapat mengampuni orang yang lain. Itu sebabnya banyak kekristenan bergelut di dalam kepahitan, sulit memberikan kasihnya. Mengapa? Sebab di dalam hidupnya dia tidak pernah mengerti tentang pengampunan. Hubungan dengan Allah harus lebih dalam ketimbang hubungan dengan manusia. Itu sebabnya lambang salib kita yang tegak lurus jauh lebih panjang daripada yang melintang. Jika kita dalam mengerti tentang pengampunan, maka kita akan menjadi orang yang membawa damai, membawa persahabatan, membawa keharmonisan, dan hidup itu akan menjadi sukses. Katakan amin. Nah, saudaraku sekalian, kita belajar minggu yang lalu bahwa pengampunan itu didapatkan dari salib Kristus. Pengampunan itu sendiri diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Pengampunan itu diberikan untuk melengkapi, menjadi sesuatu yang paling utama di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah? Nomor 1 adalah kita memasuki salib Kristus. Itu sebabnya pastor Katolik mengajarkan, dia sendiri mereka akan setiap waktu berdoa. Doa yang
Doa yang singkat dan pendek yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang Pentakosta menertawakan dan berkata, buka main Tuhan Yesus ampuni, dia masih berdoa minta ampun. Padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia sedang berdoa dan berkata, Tuhan, aku menghargai pengampunanmu. Setiap hari sebelum kita istirahat tidur, adakah kita melakukan sakramen minta ampun kepada Tuhan? Ampunilah dosaku, sebab Yesus mengajarkannya. Dan ampunilah kami akan segala dosa kami. Minta ampun sama Tuhan. Baru seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Banyak kekristenan hari-hari ini bergerak di dalam gereja Pentakosta, sama sekali tidak mau menyentuh semua sakramen minta ampun kepada Tuhan. Yang penting dia tahu, Tuhan hari ini aku diberkati. Hari ini aku luar biasa. Terima kasih Tuhan tokoku rame. Terima kasih Tuhan aku akan tidur. Dia tidak membereskan dirinya. Tuhan, jika aku ada salah hari ini, bersalah di hadapanmu, aku minta ampun. Baik itu kesalahan yang aku ketahui, sebutkan. Dan yang aku tidak ketahui, sebutkan. Sehingga kita beres di hadapan Tuhan. Dan kita bisa tidur dengan damai sejahtera. Sebab kita ini tidak mungkin lepas dari kemungkinan melakukan kesalahan. Ini penting. Kita tidak mungkin lepas dari kemungkinan melakukan kekeliruan. Kita ini manusia. Kita masih ada di dunia ini. Dan di dunia ini kita tidak sempurna. Pemerintah tidak sempurna. Gereja tidak sempurna. Pemimpin gereja tidak sempurna. Semua kita tidak sempurna. Itu sebabnya pengampunan harus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Setuju, katakan amin. Saudara, pengampunan itu datang dari Allah. Allah lah yang memberikan pengampunan. Dan saudara, saya ingin melanjutkan apa yang kita pelajari bersama. Bahwa pengampunan datang dari salib Kristus. Hanya oleh salib Kristus. Dan pengampunan itu adalah pengampunan karena Tuhan sanggup menanggung dosa saudara dan saya. Tidak ada salib yang lain yang sanggup mengampuni. Di atas Golgota ada 3 buah salib. Yang satu salib saja, yaitu dari Kristus. Mengapa? Sebab 2 salib lainnya mereka harus mati bagi diri mereka sendiri. Hanya Kristus yang tidak berdosa yang akan mampu memikul dosa orang-orang yang percaya di dalam namanya. Dosa isi dunia ini penting. Dan mari kita pelajari yang kedua. Kita pelajari yang kedua. Yang kedua adalah pengampunan dari Allah tidak dapat dibeli. Ini penting. Jadi pengampunan hanya datang dari salib Kristus. Itu sebabnya kita harus selalu berterima kasih pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. 2, 3. Mari angkat tangan kananmu dan katakan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan katakan di sebelah kiri kananmu, katakan Tuhan mengampuni aku. Haleluya. Tuhan Yesus mengampuni aku. Saudaraku sekalian, pengampunan berasal dari Allah dan tidak dapat dibeli. Mari kita baca ayatnya. Dikatakan Roma 4 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan oleh karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi jikalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, sangat penting bahwa Abraham dibenarkan karena percaya.
Orang Kristen dianggap agama lain sebagai orang yang buruk. Tapi biar sore ini saudara tidak menjadi orang yang buruk seperti itu. Saya tidak ingin mencela orang lain yang mencela kekristenan sebagai agama yang buruk. Mengapa? Karena kelakuan kita. Kita berpikir bahwa yang penting kita datang dan minta ampun sama Tuhan, maka dosa kita diampuni dan kita melakukan dosa lagi. Dan banyak orang Kristen memperkosa kebaikan Tuhan. Memperkosa kasih karunia Tuhan. Menjadi kasih karunia yang murahan. Padahal tidaklah demikian. Apa sebenarnya kata percaya yang ada dalam kehidupan Abraham? Itu lebih mahal daripada emas. Itu lebih mahal daripada emas. Itu sebabnya ketika Allah berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Disitulah di mana Abraham dibenarkan. Sebab dia percaya. Percaya kepada apa? Percaya bahwa hanya Allah yang melayakkan kehidupannya. Ada banyak orang, ada banyak pengajaran berkata bahwa kalau engkau puasa sekian banyak hari, maka dosamu diampuni. Saudara, ukuran dosa adalah maut, Alkitab katakan. Dan dosa tidak dapat ditebus oleh tindakan keagamaan. Dosa tidak dapat ditebus oleh persembahan uang yang sangat banyak. Kadang-kadang ketika kita berdosa, banyak orang Kristen semua babai-babai Pak Pendeta. Dia lihat pendeta pe oto so tua. Karena dia tahu dia berdosa, dia ganti itu oto jadi oto baru. Dosamu tetap ada. Yang senang pendetanya. Karena dosa ukurannya maut. Dan hanya dapat ditebus oleh Kristus. Dan engkau bisa menerima itu. Bukan dengan membelinya. Tapi dengan percaya. Apa itu percaya? Bagaimana standar percaya kita? Ada banyak orang, bahkan iblis percaya bahwa Allah ada. Iblis percaya bahwa Allah punya kuasa. Iblis percaya bahwa Allah mengatasi segalanya. Dan jika kita orang Kristen hanya percaya sampai di situ, maka kita nggak bedanya dengan iblis. Iman kita sebatas itu. Ketika Yusuf, dia berhadapan dengan godaan yang besar dalam hidupnya. Apa yang Yusuf katakan? Aku tidak akan melakukan kesalahan seperti ini di hadapan Allah. Ada banyak orang tidak ingin berdosa hanya karena dia tidak ingin bersalah di hadapan Allah. Tetapi tidak dengan Yusuf. Yusuf berkata apa? Hari ini saya ini sudah jadi orang kedua di rumah ini. Kepala rumah tangga. Dari panglima. Dari pegawai tertinggi di istana Fir'aun. Dan itu Tuhan sudah sangat baik. Saya cuma budak. Masa saya mesti lakukan hal ini di hadapan Tuhan? Banyak orang berpikir kalau dosa itu dicuri-curi, itu tidak akan menyakiti orang lain. Karena orang lain tidak tahu. Tapi dosa urusannya sama Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Kita menyakiti Tuhan. Sebab dosa urusannya pribadi kita dengan Tuhan. Dan dosa upahnya adalah maut. Yusuf mau berkata, Tuhan sudah baik buat saya. Masa saya harus lakukan ini? Kenapa kamu tidak korupsi? Oh, karena itu dosa. Kenapa? Kalau dosa dapat kutuk. Saudara, sejauh itukah standar kita untuk sesuatu yang disebut dengan kekristenan? Nah, kita tidak langgar lampu merah karena di situ ada polisi, sama saja. Oke? Sama saja. Lampu merah dibuat untuk supaya kita aman. Bukan untuk menahan kita, menahan kecepatan kendaraan kita. Tuhan rindu kita semua menjadi lebih dewasa sore malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Tuhan rindu engkau lebih dewasa. Mengerti tentang pengampunan dalam hidupmu.
bahwa Allah memberi pengampunan bagi hidupmu karena Dia mengasihi engkau. Dia mati buat engkau dan Dia rindu engkau bisa merasakan pengampunan dalam hidupmu yang didasarkan atas imanmu bahwa engkau mengasihi Dia. Engkau bukan menjadi orang yang tidak ingin melakukan dosa karena hasilnya adalah kutukan dan maut. Tetapi engkau minta ampun dan berkata, Tuhan, aku tidak ingin melakukannya lagi karena aku tidak ingin menyakiti engkau. Dasarmu, mari kita angkat lagi lebih tinggi supaya hidup kita jadi lebih baik. Katakan amin. Jika dalam hidup kita mengerti lebih dalam, maka kita diberkati lebih luar biasa. Katakan amin. Kalau Yusuf boleh berkata, enggak, aku tidak ingin menyakiti Tuhan yang sudah terlalu baik buat saya. Maka hari itu Yusuf dibenarkan. Sebab Yusuf percaya kepada Allah. Bukan percaya bahwa Allah ada. Bukan percaya hanya kepada bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia. Atau bukan hanya percaya kepada Allah bahwa Allah menghakimi orang baik dan orang buruk. Tetapi dia percaya kepada Allah dengan kasih dari hatinya kepada Allah. Tuhan rindu kita sebagai anak-anaknya mengasihi Tuhan dari hati kita. Tuhan terlalu baik. Saya tidak ingin menyakiti hatinya. Beri salam kiri kananmu, katakan jangan sakiti hati Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan lagi. Itu sebabnya saudara, ada begitu banyak kekristenan yang tidak mengerti. Yang penting percaya, maka engkau diampuni. Tetapi kemudian melakukan dosa lagi. Dan kemudian kita mencoreng nama Tuhan kita sendiri. Kita memperkosa kebaikan Tuhan dengan hidup seenak kita. Itu sebabnya berkat dalam hidup kita gak pernah bisa jadi. Saudara, upah dosa urusannya adalah maut. Dosa tidak dapat ditebus oleh perbuatan baik. Keselamatan tidak dapat ditebus, didapatkan lewat sebuah pengorbanan. Menyakiti diri, mengorbankan sesuatu harta benda, tidak dapat. Dan saya berharap saudara menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang baik. Sebab apa saudara? Kalau saudara minta ampun dan saudara mengerti, saudara mengasihi Tuhan. Tuhan mengampuni saudara. Dan saudara akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Ketika saudara melihat satu bulan yang lalu, saya terima kabar seorang hamba Tuhan yang jadi panutan buat saya, Rick Warren. Dia menulis tentang the purpose driven life. Saudara, 1 bulan yang lalu anaknya ditemukan tewas, bunuh diri dengan pistolnya sendiri diarahkan di kepalanya dia. Bisa saudara bayangkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seakan-akan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga mengambil sebuah tindakan untuk bunuh diri. Terakhir diketahui bahwa anak itu adalah seorang gay. Saudara, ketika kita mendengar hal itu, bagaimana reaksi kita? Saudara, jika engkau mengerti pengampunan dari Allah, dan saya mengajar saudara, saya berdoa buat Rick Warren, Tuhan berkati orang ini. Tidak mudah apa yang ada pada hidupnya. Dia pendeta besar, tetapi dia masih manusia. Dia punya banyak kekurangan. Ketika saudara mendengar apa yang terjadi pada Pak Gilbert Lumoindong, yang dikabarkan dia bermasalah dengan moralnya sampai dilaporkan ke Polres. Banyak orang mencaci maki dia, seakan-akan orang-orang itu lebih baik daripada dia. Apakah saudara harus seperti itu? Tidak. Urusan dosa adalah urusan kita dengan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Kadang-kadang karena kita sudah merasa terlalu berdosa,
Dan kita merasa kita tidak bisa diampuni. Sehingga kita tidak memberi kesempatan bagi orang lain yang kelihatannya begitu sempurna untuk tidak lepas dari dosa. Nah, itu lihat. Itu lihat. Benny Hinn. Itu lihat. Dia mau cerai dengan istrinya. Dan kita gak akan pernah jadi anak Tuhan. Saudara, urusan dosa adalah urusan pribadi yang melakukannya dan Tuhan. Kita gak pernah tahu. Kita pun punya kekurangan. Bahkan kekurangan kita secara pribadi masih harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari mengerti tentang pengampunan. Sehingga engkau menjadi pribadi yang membawa keharmonisan dari dalam dirimu ke dalam dunia ini. Katakan amin. Orang bisa melakukan kekeliruan. Orang bisa melakukan kesalahan. Kalau engkau orang yang mengasihi Tuhan, makin hari engkau akan mengerti siapa sebenarnya engkau. Sehingga kita tidak jadi orang yang suka nuding-nuding. Kita jadi orang yang mencoba untuk mengerti. Bahkan memberkati. Katakan amin. Nah, saudaraku sekalian, sangat penting. Saudara, kata pengampunan dibenarkan karena percaya. Sebab Abraham mengasihi Tuhan. Abraham bisa saja menunjukkan kasihnya dengan percayanya, dengan mempersembahkan uang yang banyak, ternak yang banyak. Tetapi Abraham tidak lakukan itu. Ketika Tuhan berkata, Abraham, berikan anakmu yang engkau kasihi kepadaku. Korbankan dia. Abraham jalankan itu. Mengapa? Sebab Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ada, Tuhan memerintah, Tuhan mengabulkan doa. Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak. Dia percaya kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya di atas Bukit Moria, ketika Abraham mengangkat pisaunya, Allah berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau terlebih mengasihi aku. Hari itu Abraham dibenarkan. Dia dibenarkan karena percayanya. Yang percayanya dia dasari karena kasihnya kepada Tuhan. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan ayo mengasihi Tuhan lebih. Ayo mengasihi Tuhan lebih. Jika kita mengasihi Tuhan, itulah iman yang sebenarnya. Kita akan tetap mengasihi Dia. Kita sakit atau kita sehat. Kita akan tetap menabur sekalipun hidup kita belum diberkati. Itulah iman. Kita akan tetap menjadi orang yang percaya bahwa kesembuhan akan terjadi sekalipun kita belum disembuhkan. Itulah percaya. Sesuatu yang tidak mudah digoyahkan. Jika hari ini kita masih mendasari percaya kita pada apa yang bisa kita dapatkan, dan kemudian kita percaya jika kita dapat, mari kita masuk lebih jauh. Kita harus masuk. Percaya itu berdasarkan kepada kasih. Engkau belajar mengasihi Tuhan, maka engkau akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya diluruskan, artinya dilayakkan, dibentuk, dibetulkan dari semua yang masih kurang. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Jadi secara Alkitab arti dibenarkan adalah Allah mengampuni kesalahan kita dan membuat seperti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang penting. Itu arti dibenarkan. Allah membuat saudara dan saya seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang luar biasa. Beri salam kiri kananmu, katakan Tuhan membuat aku tidak pernah melakukan kesalahan. Haleluya. Itu. Jadi Abraham dibuat Tuhan menjadi orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Atau Tuhan tidak pernah mengingat apa yang Abraham lakukan. Seperti apa? Saudara, semua kita punya gadget. Semua kita punya iPhone, punya BlackBerry, punya semuanya.
Dan saudara, kalau kita mengetik sesuatu, misalnya email dalam bahasa Inggris, dan kita tidak begitu tahu bahasa Inggris, maka setelah kita susun semuanya dan kita mau kirim, maka kita akan membuka satu program yang disebut, ada tombol yang disebut justification. Yaitu apa? Membetulkan semua ejaan. Dan kita bisa lihat, wah ternyata ini banyak yang salah. Banyak yang salah. Begitu kita tekan tombol justification, tek, semua dibetulkan. Seperti kita nggak pernah lakukan sebuah pengetikan yang salah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Jika engkau datang kepada Tuhan, percayamu karena kasih. Engkau tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup membenarkan engkau. Dan engkau berkata, Tuhan, aku bersalah kepadamu. Maka kesalahanmu dijustifikasi oleh Tuhan. Dia ubahkan. Pada satu ketika Daud melakukan kesalahan. Saya bisa katakan, dia melecehkan istri daripada sahabatnya. Sahabat terbaiknya. Mulai ketika mereka tidak punya apa-apa, Uria ini ikut dengan dia. Menjadikan Daud sebagai pemimpin dalam hidup. Tidak cukup sampai di situ. Daud merencanakan untuk membunuh Uria dan Uria mati. Dan Daud menyadari bahwa itu kesalahan yang paling besar. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia minta Tuhan menguduskan kehidupannya. Menjustifikasi kehidupannya. Membenarkan dia dari semua kesalahannya. Dan dia tahu karena dia mengasihi Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Bukan tindakannya. Yang kemudian pergi ke rumah Allah membawa roti yang lebih banyak dari sebelumnya. Memberi persembahan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan Allah menjustifikasi Daud. Apa yang terjadi? Yang seharusnya menjadi putra mahkota adalah anak tertua dari Daud. Tetapi Tuhan memberikan putra mahkota itu kepada siapa? Kepada anak dari Batsheba yang bernama Salomo. Tuhan menjustifikasi sebuah kekeliruan menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak pernah lepas dari kesalahan, saudara. Kita nggak pernah bisa melepaskan diri kita. Tetapi kita punya Allah yang meluruskan kehidupan kita, yang membetulkan kehidupan kita. Bagaimana mendapatkan pengampunan? Tidak bisa dibeli. Saudara harus percaya bahwa engkau diampuni. Ini penting. Engkau harus percaya engkau sudah diampuni. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus percaya engkau sudah diampuni. Rahab adalah wanita pelacur. Sebuah profesi yang paling buruk di dunia ini. Tetapi Rahab diselamatkan, dibenarkan karena imannya. Rahab dibenarkan karena Rahab percaya. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi Rahab memberi hatinya kepada Tuhan. Dan saudara bisa melihat bahwa nama Rahab menjadi salah satu buyut daripada Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan Tuhan menjustifikasi kehidupan Rahab. Pada satu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, seharusnya saudara-saudara mereka, bangsa yang lain seperti Moab dan Amon, keturunan daripada Lot, membantu mereka. Tetapi keturunan Lot yang dua bangsa ini tidak mau bantu. Sehingga Tuhan marah dan berkata, jangan ada orang Moab atau orang Amon masuk ke dalam keluarga Allah. Tidak boleh. Tetapi perhatikan, ada seorang wanita Moab yang bernama Ruth. Yang bahkan bukan hanya masuk menjadi anggota keluarga Allah, tetapi dia salah satu dari buyut Tuhan Yesus.
Saudara bisa baca namanya, ada dalam silsilah Injil Matius pasal 1. Mengapa? Sebab Tuhanlah yang menjustifikasi. Dan kalau Tuhan membenarkan, tidak ada satu orang yang bisa membatalkan hal itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Dalam hidup kita tidak jarang ada begitu banyak orang yang selalu mengulang dosa dan kesalahan kita. Dulu ngana seperti ini, dulu ngana seperti itu. Mungkin bahkan iblis selalu berbicara di telinga kita dan berkata, awas hati-hati. Ngana itu berdosa, ngana tidak layak. Ada seperti itu. Sama seperti Ayub. Dia sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya ada pakunya, pakunya berkarat. Dia sudah anak-anaknya mati, bisnisnya bangkrut, istrinya tinggalkan dia, badannya sakit. Lalu datang teman-temannya. Datang bukan hibur dia. Alkitab katakan mereka mencoba menghibur Ayub. Tapi isinya bukan hiburan. Isinya adalah, Ayub mungkin ngana banyak dosa. Cepat ngana mengaku di hadapan Tuhan. Kalau tidak, ngana so siksa begini, ngana mati nanti. Ayub, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Kalau kamu itu baik, kamu pasti hidupmu bla 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 bla. Bukan datang menghibur Ayub, malah datang untuk mengungkap semua kekurangan manusia daripada Ayub. Dan Ayub bukan tambah punya iman, dia tambah hancur. Mungkin kawan saudara kelihatannya rohani tapi rohana. Hari-hari pergi gereja. Akhirnya saudara malas jalan sama dia. Halo, saudara yang ke gereja. Kita kadang-kadang gak suka. Tidak disukai dunia. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih baik. Ada orang begini kita kasih ingat. Ada orang begitu kita kasih ingat. Kita bukan Tuhan. Halo. Dan Yesus tidak melakukan hal itu. Orang Kristen yang agamawi selalu melakukan hal itu. Di sini tidak banyak, di Manado banyak, saudara. Ada Bajalang. Saudara, ketika Yesus ketemu dengan Sakeus, Sakeus naik di atas pohon. Tuhan tidak bilang begini, Sakeus banyak ngana dosa ya Sakeus. Ngana mesti persembahkan sesuatu, ngana mesti percaya kepadaku baru dosamu diampuni. Dia tidak ngomong begitu. Dia cuma katakan, Sakeus, aku mau jadi temanmu. Dan dalam omong-omong makan malam itu, Sakeus berubah. Mungkin ada banyak kita sulit ajak orang ke gereja. Kenapa? Karena omongan kita. Bukan omongannya Tuhan, omongannya iblis. Yang terus mengulang kesalahan orang lain. Di mana kita menganggap kita lebih baik. Saudara, siapa yang butuh iblis kalau punya teman kayak begitu? Kita gak perlu iblis. Untuk terus berkata kamu dosa, kamu gak layak, kamu ini. Oke. Saudaraku sekalian, jadilah seorang sahabat yang membangkitkan semangat sahabat yang lain. Tanpa mengungkit kekurangannya. Tanpa mengungkit apapun juga. Sebab engkau sendiri pun hanya dilayakkan. Katakan amin. Kita ini hanya dilayakkan. Yang paling parah biasanya ya seperti yang tadi saya katakan. Ketika ada hamba Tuhan yang bermasalah. Wah, omongan kita panjang lebar. Berhenti. Kita cuma dilayakkan. Katakan amin. Saudara, pengampunan Tuhan, pembenaran Tuhan tidak dapat dibeli. Tapi kita bisa dapatkan. Kita bisa dapatkan. Kita tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan iman yang tidak goyah. Jangan ada lagi orang yang mengungkap masa lalumu. Yang membuat engkau rendah diri. Dan engkau pasang telingamu untuk itu. Stop. Tuhan aja gak ingat. Nanti kita lihat ayatnya. Lalu orang lain ingat. Apa sih yang diingat orang lain dan apa sih yang diingat Tuhan? Apakah Tuhan seperti orang lain yang selalu mengingat kesalahan-kesalahan kita? Oh, tidak sama sekali. Tapi saya mau ajak saudara ucapkan sesuatu. Mari kita ucapkan ini sama-sama. 2, 3.
Tuhan, aku tidak peduli dengan kata orang atau kata iblis yang selalu membuat aku ragu akan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau telah mengampuni aku. Katakan, aku percaya. 2, 3. Aku percaya Engkau telah mengampuni aku. Lebih kuat lagi, 2, 3. Aku percaya Engkau telah mengampuni aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak bisa dibeli, tapi diambil dengan percaya. Jangan punya teman yang dekat dengan saudara yang selalu mengungkap kesalahan saudara. Kasih tinggal teman seperti itu. Tapi please jangan bawa nama saya. Pak Gembala bilang kita tidak boleh berteman dengan anak karena ada setan. Nah. Oke. Kalau saudara merokok, tinggalkan kebiasaan merokok. Oke, itu kebiasaan yang tidak baik. Oke. Dan saudara harus dengarkan itu. Nah, saudara, itu yang kedua. Dengan kata lain apa? Tuhan. Iman itu menghormati Tuhan. Dan Tuhan menghormati iman kita. Hanya itu saja. Apa yang membuat kita layak di hadapan Tuhan? Yaitu iman kita. Dari iman kita, kita berkorban. Dari iman kita, kita melayani. Dari iman kita, kita berdoa. Dari iman kita, kita memberi hidup kita untuk Tuhan. Iman itu menghormati Tuhan. Dan Tuhan menghormati iman. Coba katakan kiri kananmu, iman menghormati Tuhan, Tuhan menghormati iman. Amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Yang terakhir, katakan sama-sama saya, terakhir. Oke, yang ketiga, pengampunan dari Allah sempurna. Jadi pengampunan hanya datang dari salib. 2, pengampunan tidak dapat dibeli, tetapi didapatkan dari percaya. 3, pengampunan itu sempurna. Saudara, Tuhan tidak mengampuni kita dan dosa kita separuh-separuh. Oh, kalau tipu-tipu kecil-kecil Tuhan ampuni. Tapi kalau korupsi tidak Tuhan ampuni. No. Tidak seperti itu. Tuhan tidak mengampuni separuh-separuh. Kenapa? Sebab tipikal Tuhan adalah Allah yang mendasari hidupnya dengan kasih karunia. Mika 7 ayat 18 sampai 19 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara, apa sih yang diingat Tuhan? Apa? Di dalam pikiran Tuhan tidak ada, hanya kasih setia, bukan hukuman. Katakan amin. Hanya kasih setia. Dia mendasari dirinya. Dia tidak lama-lama dengan murka. Sebab apa? Dia bukan Allah yang bertemperamen murka. Temperamennya dia adalah kasih setia. Katakan amin. Kasih setia. Katakan sama-sama saya, kasih setia. Oke. Dan dia akan kembali menyayangi kita. Artinya apa? Dia selalu menyayangi kita. Tetapi kitalah yang kadang-kadang tidak bisa menerimanya. Tapi kalau pengampunan Tuhan terjadi, kita akan kembali merasakan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dan dosa kita itu seperti sebuah catatan kasus yang lengkap urut-urutannya. Diambil Tuhan, dimasukkan ke dalam drum, lalu dibuang ke dalam tubir laut. Seperti itu. Kesalahan saudara mungkin diingat oleh manusia, tapi dilupakan oleh Tuhan. Itu hebatnya Allah kita. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sifatnya Tuhan
Itu bukan ingat-ingat salahnya kita. Sifat manusia itu suka ingat-ingat salahnya orang. Salah sudah 5 tahun. Begitu ketemu di gereja, so dia dulu yang bikin kita bangkrut. So dia dulu yang cerita buruk sama kita. Itulah yang ada di kepala manusia. Yang ada di kepala Tuhan kita adalah kasih setia. Dia tidak mengingat. Kenapa? Karena setiap kali engkau berkata, ampuni aku telah berdosa kepadamu. Catatan dosa itu diambil, dimasukkan ke dalam drum besi, ditutup rapat, dan dibuang ke dalam tubir laut. Bukan hanya laut, tubir laut. Agar supaya saudara tidak usah mengingatnya, sebab Tuhan sudah tidak mengingatnya lagi. Oh, dosa saya yang 5 tahun lalu, Tuhan katakan, gak ada catatannya sama saya. Saya lakukan ini 3 tahun yang lalu. Kalau saudara minta ampun, maka Tuhan katakan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu sebabnya saudara, jangan lagi ada orang yang sudah diampuni memancing ingatan kepada pelanggaran yang lama. Saudara sudah diampuni. Iblislah yang suka menuduh. Itu sebabnya di penghakiman terakhir, Yesus menjadi pembela kita. Dia akan duduk bersama-sama dengan kita. Dan ketika iblis berkata, tanggal 13, pada bulan yang kedua tahun 2013, dia melakukan ini. Tuhan Yesus katakan, tunjukkan dia punya file. Dan iblis tidak bisa tunjukkan. Mengapa? Karena catatannya dibuang oleh Tuhan. Sehingga pengadilan itu adalah pengadilan yang sah. Sebab itu tuduhan menjadi tuduhan palsu bagi anak-anak Tuhan. Kalau hari ini masih banyak tuduhan palsu dalam hidupmu, dan engkau menyadari ternyata saya belum minta ampun, mari minta ampun hari ini. Dan Tuhan akan membuang tuduhan itu ke dalam laut. Dan engkau akan dapat damai sejahtera. Wajahmu akan kembali ceria. Tuhan selalu berkata kepada orang yang berdosa. Saya teringat ketika satu waktu, seorang wanita, seorang pekerja seks komersial, yang ketika sedang menerima tamu, dia tertangkap basah, dibawa kepada Tuhan. Dan semua orang berkata, sesuai hukum Musa, wanita ini harus dirajam dengan batu. Tetapi Tuhan berkata, itu betul. Tapi siapa yang tidak berdosa, lempari dulu wanita ini. Dan tidak ada orang yang melempari dia. Sebab semua tahu bahwa mereka berdosa. Ketika Tuhan berkata, kamu masih di sini, mana yang lempar kamu? Dia angkat wajahnya dan dia lihat semua orang yang lempar dia. Tidak ada lagi. Tapi dia menunggu. Dia menunggu. Kenapa? Masih ada satu orang yang belum melepaskan dia. Siapa? Yesus. Mungkin Yesus yang akan mengadili dia yang terakhir. Tapi Yesus pun tidak mengingat dosanya yang lama. Yesus berkata, pergilah dan jangan lakukan dosa lagi. Hari ini, biar kita memasuki kehidupan yang penuh damai sejahtera. Jika kita melakukan dosa, mari hadapi Tuhan. Hadapi Tuhan dan katakan, ampuni aku. Aku telah melakukan dosa. Sama seperti anak yang terhilang. Ketika dia pertama bertemu dengan bapaknya, yang dia ucapkan adalah apa? Aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Ucapan itu mengubah segalanya. Dia diterima menjadi anak kembali. Bukankah saudara dan saya adalah anak-anak Allah? Setuju, katakan amin. Dan jika kita datang kepada Tuhan karena kita berdosa, minta ampun kepadanya, percaya Tuhan telah mengampuni kita. Mari. Saudara, bukankah tidak ada kita yang sempurna? Iya kan? Coba angkat tangan siapa yang pernah tipu-tipu. Coba angkat tangan. Gak usah malu-malu. Angkat tangan. Oke? Saya aja angkat tangan, saudara. Oke? Siapa yang pernah gosip? Coba angkat tangan. Oke.
Ya, saya pun pernah gosip. Saya pernah tipu-tipu, ya. Oke, siapa yang pernah pikirannya jorok? Saya juga. Oke, siapa yang pernah gosipkan saya? Enggak usah angkat tangan. Oke, kita sama. Yang penting saudara tahu adalah kita punya kesempatan untuk diampuni dan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Berikan tepuk tangan untuk pengampunan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Mari pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya, Kau melemparkan dosaku. amin, Yesus. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, Betapa besar. terima kasih Tuhan. Kasih Haleluya. pengampunanmu Tuhan. Engkau bangkitkan Yang hancur, haleluya. menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh haleluya. Hari ini Tuhan kami tahu bahwa Engkau mengampuni kami. Dan kami mau mengampuni setiap orang yang lain yang selalu mengungkit kembali kesalahan kami yang sudah Engkau ampuni. Tuhan, biar kuasa pengampunan-Mu juga turun dalam hidup mereka. Sebab sebenarnya mereka tidak mengerti bahwa mereka pun diampuni. Bapa di surga, hari ini kami berhadapan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar hari ini kami semakin mengasihi Engkau. Sehingga setiap langkah dalam hidup kami, jika kami akan melakukan tindakan yang berakibat dosa, biar kami menjadi orang yang mengingat bahwa kami tidak ingin melakukannya, sebab kami mengasihi Engkau. Bukan karena hanya kami takut akan kutukan, tapi semata-mata karena kami mengasihi Engkau. Kami selalu merasakan kasih Tuhan, dan tidak ada yang bisa kami balas selain daripada kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau baik. Memberkati roti dan anggur ini menjadi persekutuan di dalam darah Tuhan Yesus. Memberkati yang melayani dan memberkati yang dilayani. Semua yang siap terima perjamuan kudus bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara. Sejauh timur, Sejauh timur haleluya, dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. haleluya. Jauh ke dalam tubir laut,
betapa besar kasih-Mu. Mari jemaat sendiri angkat suaramu. Dari barat, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Shandalamayasi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu. Oh haleluya, Engkau pandang indah yang hancur, amin. Mari kita mau angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang sama-sama kita angkat dan ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Percaya katakan amin. Dalam nama Yesus mari makan dengan iman.
kepadamu ya Tuhan. Mari angkat cawan minum. Ampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian, bukankah cawan yang kita angkat bersama dan ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama. Mari buka tangan. Betapa besar kasih pengampunanmu, haleluya. Tepuk tangan yang meriah, paling meriah yang bisa engkau berikan untuk Tuhan. Engkau memberi kami pengampunan yang luar biasa, yang engkau berikan dalam hidup kami, lebih luar biasa. Biar kami bisa mengerti dan merasakan pengampunan itu, sehingga dalam hidup kami ada damai sejahtera, dalam hidup kami ada ketenangan, tidak ada tuduhan lagi. Tidak ada lagi suara iblis yang mengacaukan, yang mengata-ngatai. Kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Dan ajar kami mengasihi Tuhan lebih hari lebih sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara, beri salam kiri kananmu, katakan engkau diampuni. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan pada Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan untuk pembangunan. Mari para pelayan tampil ke depan. Kita berdoa untuk persembahan pembangunan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu atas kami semua. Kami sudah menerima berkat-berkat firman-Mu Tuhan.
Engkau sudah mengajari kami lewat firman-Mu. Bahkan Engkau memakai hamba-Mu Tuhan pakai lebih lagi. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau tambahkan iman percaya kepadamu. Saat ini kami akan memberi persembahan untuk pembangunan. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang akan memberi setiap persembahan yang kami berikan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, saya akan bacakan beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, daftarkanlah diri Anda sebagai anggota Jemaat Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat. Dan formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kotak perpuluhan. Untuk ralat pengumuman warta, FA Blessing diadakan pada keluarga Pendeta Muda Teddy Matoke, Jalan Morotai, Kompleks Gedung Misfalah. Gereja Betani mengadakan doa puasa 40 hari yang akan dimulai pada tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Juli. Siapkan diri Anda untuk mengikutinya. Untuk ibadah raya 1 dan 2 pada Minggu 9 Juni akan dilayani oleh Pastor Denny Sumolang dari Bitung. Dan leadership meeting pada hari Sabtu tanggal 15 Juni dilayani oleh Insinyur Cawir Ginting dari Jakarta. Jadi mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan wajib mengikutinya. Dan ibadah raya 1 dan 2 pada Minggu 16 Juni akan dilayani oleh Insinyur Cawir Ginting dari Jakarta. Saudara boleh mengajak rekan dan kerabat Anda untuk mengikutinya. Dan jadwal pelayanan untuk bulan Juni sudah terbit. Dapatkan dekat kotak perpuluhan atau menghubungi Saudara Tovan Kalwara. Untuk nama-nama berikut ini harap maju ke depan. Saya akan bacakan. Yang pertama, Yona Karitol, Jacqueline A. Torar, Smili Windarta, Dr. Juin Kalesaran MA, Selvi Chandra, Lydia Suyati, Lukas Kristianto Pakonda, Yusi Yuanita, Jane Pesak, Diana Wawaruntu, Yunita Priscilia Moniaga, Joni Mokat, Jo Yuli Yosal, Roni Weol, Felix Jopi Kwang, Jolan Ha, Denny Karamoy, Raffles Tumewu, Turlin Yohanes, Santi Pongo, Ing Poha, Winnie Sumiok, Nince Runtulalo, Stefani Hormon, Susanti, Yeni Suhesti, dan Merli Yolanda Adarisa. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Happy birthday. Ayo sama-sama. Happy birthday. Kasih tepuk tangan dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kasih semangat dulu. Mari kita angkat tangan kita ke depan. Mari yang di depan berdoa. Bapa di surga, hari ini adalah hari yang baik untuk mereka memulai tahun yang baru dalam hidup mereka. Limpahkan sukacita, kasih, damai, sejahtera. Limpahkan segala yang terbaik. Tuhan, di usia yang bertambah, tambahkan juga hikmat. Tambahkan cinta Tuhan. Roh Kudus biar Engkau bekerja, memberi pengenalan akan Tuhan lebih sungguh. Dan di dalam nama Yesus berkat yang lebih luar biasa melimpah. Berkat yang lebih luar biasa terjadi dalam kehidupan.
berkat-berkat yang tidak pernah dipikirkan, tidak timbul dalam hati, tidak pernah dibayangkan, itu terjadi dalam nama Yesus. Hidup yang berkelimpahan. Semua yang percaya bersama saya katakan, Amin. tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, minggu depan ada Pastor Denny Sumolang, saudara sudah kenal dari Bitung. Minggu depannya lagi ada Pak Cawir Ginting. Beliau baru pertama kali ada di Gorontalo. Beliau adalah salah satu orang yang cukup dekat dengan Pastor Kong, sama seperti Pak Wahyu Hanafi. Dia adalah orang Indonesia, orang Batak pasti, karena marganya Ginting, ya. Dan saudara, saya yakin dia bawa berkat besar. Jadi orang ini di Jakarta aja cuma 1 minggu, sisanya nggak ada di Indonesia. Jadi kalau dia bisa tembus di Gorontalo, Tuhan punya rencana bagi hidup saudara. Katakan amin. Dia akan membagi kehidupan yang indah yang dia alami bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, dia juga adalah kakak rohani daripada Judika. Sayang Judikanya tidak bisa datang. Mungkin lain waktu dia bisa datang, ya. Jadi kalau Judika ini pasti banyak ini yang Oke. Jadi saudara, dia adalah seorang pemimpin yang baik dari sebuah perusahaan besar. Sebuah perusahaan yang bekerja di bagian power, yaitu kelistrikan. Kerja dengan PLN, ya. Tapi bukan PLN yang ada di provinsi, dia PLN yang ada di pusat sana, saudara, ya. Jadi dia berurusan dengan PLN seperti itu. Jadi dia jarang ada di Indonesia, dia terus keluar sana sini, dan dia sangat cinta Tuhan. Dan saudara, bukankah itu hidup yang indah, ya? Kita hidup diberkati, penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sangat mengasihi Tuhan. Dia akan bagi sesuatu yang indah bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. Kami kembali membawa sukacita. Kami kembali membawa kelimpahan. Kami kembali membawa segala perkara yang indah. Dan kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Berkati Pak Alex yang baru saja ulang tahun ke-72. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat dan keberanian. Kekuatan yang Tuhan berikan biar semakin hari semakin nyata dalam hidupnya. Berkati Pastor David Aswin, berkati Pastor Kong dalam segala perkara. Tuhan, Engkau mengurapi mereka sehingga mereka boleh memimpin dengan lebih luar biasa lagi dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau beserta dengan kami. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu. Kalau saudara mau kembalikan perpuluhan pada minggu ini, mari imani bersama-sama saya kata-kata ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari tingkap sorga.
Dan tingkap sorga terbuka malam ini. Hidup kami diberkati, berkelimpahan, tidak kekurangan apapun juga. Nama Tuhan dimuliakan. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau untuk engkau masuk dan untuk engkau keluar. Allah, kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia memberkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu, memberkati sehingga penuh melimpah dengan hasilnya. Dia memberkati kedua tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya dan terima berkat bersama saya katakan, amin.